paparan yang lainnya, misalnya contoh ya Pak ya, seperti Bapak itu manekin atau maket begitu. Dia hanya menggambarkan saja kan, gambar real dari suatu model atau suatu sistem begitu ya. Misalnya kalau kita punya maket, itu kan penggambaran dari gambar dana atau gambar yang prototipe yang mau kita buat begitu kan ya. Nah, itu hanya memberikan gambaran. Tapi kalau terkait dengan solusi, nah ini terkait dengan apa yang nanti mau Bapak masukkan ke dalam bentuk model tadi. Misalnya, apakah di dalam penggambaran model mau Bapak mengotak-ngatik atau melakukan replika atau di dalam model atau seperti apa begitu. Nah, ini menurut saya jadi hal yang penting begitu ya Pak ya. Kalau sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan sistem begitu, itu sebenarnya tidak terlepas dari suatu solusi. Nah, kenapa kok solusi? Kan kita mikir, kalau kita membuat model, nah sebenarnya tujuannya apa begitu kan? Kita kan inginnya adalah memecahkan dari suatu masalah. Contoh ini, mungkin kalau kita perbandingkan antara model matematis dengan model yang kemarin kita pakai seperti model sistem yang sifatnya adalah kontinu. Kalau model yang matematis, ini kalau kita lihat ya, pencapaian solusinya bisa beragam. Kita bisa mencari solusi yang sifatnya optimum atau mungkin solusi optimum dalam sisi lokal optimum. Jadi kalau kita melihat itu solusinya adalah global optimum atau misalnya hanya lokal optimum saja. Artinya kita mencari nilai solusi yang paling ujungnya itu nanti adalah ujungnya paling bagus untuk seluruh standar solusi atau hanya fokus pada satu titik saja. Begitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan pelajari begitu, Pak. Karena kalau terkait dengan implementasi dari hasil solusi itu caranya bisa jadi beda-beda begitu. Nah, ini mungkin kalau di sini dikatakan tujuan utama dari proyek ORMS ini di dalam penggambaran model gitu ya, meningkatkan operasi sistem yang telah ada atau menemukan metode terbaik dari operasi dengan sistem baru yang disarankan. Nah, ini contohnya apa? Menemukan metode operasi. Mungkin kalau Bapak pernah tahu contoh-contoh yang terkait dengan model. Terus di sini gimana modelnya itu malah menentukan metode yang terbaik. Jadi banyak model gitu ya. Nanti kita mencari metode mana yang terbaik. Apa kira-kira? Mungkin pernah tahu nggak? Kalau contoh yang pernah saya tahu itu misalnya begini. Kan ini mencari metode terbaik. Misalnya kita mau ini kan metode ya terkait dengan cara gitu ya. Kita mau menghasilkan suatu hasil produk yang sifatnya itu optimum. Mungkin ini sebagian besar itu banyak itu kayak di psikologi gitu loh, Pak. Misalnya kalau kita mau meningkatkan hasil optimum dari suatu produksi, itu caranya bisa beragam. Kita bisa pakai cara itu seperti brain gym. Brain gym itu adalah gimana cara kita untuk senam otak gitu ya. Nah, ini kita mengecek metode apa yang terbaik di dalamnya. Nah, cara pengetesannya nanti kita akan uji bagaimana metode yang sebelumnya itu tanpa dengan adanya brain gym gitu ya. Terus sesudah itu seperti apa gitu. Seperti itu, misalnya contohnya begitu. Nah, mungkin ada lagi contoh lainnya. Ini kan kita terkait dengan cara ya. Mungkin Bapak pernah mengetahui model suatu sistem yang nanti kita uji begitu, atau mungkin malah cara. Jadi misalnya untuk meningkatkan produktivitas semangat kerja gitu ya, saya nggak tahu, mungkin di divisi tertentu. Nah, apakah ada caranya atau mungkin pernah nggak dikenalkan cara itu yang nantinya cara itu adalah nanti digunakan secara di seluruh anggota. Misalnya kan kadang kan kita misalnya hanya fokus pada misalnya ya Pak ya, pasukan A, pasukan tertentu. Tapi apakah metode A ini
itu cocok digunakan untuk pasukan di wilayah B, pasukan di wilayah C, atau pasukan di wilayah D, mungkin seperti itu. Nah, ini yang saya tahu kan harusnya kan dari tempat Bapak ya. Mungkin ada yang pernah mengalami begitu. Tahu Bapak atau gimana? Itu misalnya. Nah, mungkin ada yang pernah dapat itu, saya kira. Atau mungkin malah ke cara belum, ya ini contoh misalnya saya pernah tahu juga itu, ini kan juga mengarah ke cara begitu ya. Itu contohnya seperti ini, contoh kayak TA-nya Pak siapa itu? Yuda atau siapa itu Pak, terkait dengan melakukan simulasi tanggap bencana gitu, tanggap kebakaran di kapal. Nah ini bapaknya itu melakukan kira-kira nanti didapatkan rute gitu ya, terkait dengan rutenya ini rute gimana kita ini bisa mencegah gitu, bukan mencegah artinya seluruh orang yang kena di kapal itu bisa jadi kita meminimalisir terjadinya resiko. Jadi kita mencari istilahnya jalur gitu ya, alur terkait dengan bagaimana kita kegiatan tanggap kalau terjadinya kebakaran yang ada di sisi kapal seperti itu. Nah itu adalah salah satu metode. Jadi kita bisa mencari suatu bentuk metode. Nah, di sini dikatakan operasi yang mungkin menemukan metode yang sifatnya itu adalah terbaik, seperti itu. Nah, kalau beberapa ini kan gini, keuntungan potensial hanya dapat dilihat jika metode tersebut diimplementasikan. Nah, ini sayangnya kita bisa mendapatkan suatu keuntungan kalau kita bisa melakukan replikasi terhadap suatu sistem di dalamnya, itu Pak. Jadi kalau kita bisa nggak suatu bentuk model itu kita kendalikan begitu ya terkait dengan suatu masalah, sebenarnya kita bisa lakukan. Bagaimana kondisi real yang saat ini itu digambarkan ke dalam suatu bentuk model. Nah nantinya kita akan melakukan replikasi atau mungkin malah melakukan duplikasi terkait dengan bencana-bencana yang terjadi di dalamnya. Bentuknya itu seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin terkait dengan solusi ini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan pendahuluannya. Nah ini penetapan dari suatu solusi itu biasanya akan dilakukan pengujian. Nah, menerjemahkan solusi yang matematis menjadi operasi yang dapat dipahami dengan mudah. Jadi sebenarnya begini Pak, saat kita membuat suatu model gitu ya, kadang-kadang ini kan kalau kita bilang solusi, ini kan sistem kita itu kan adalah bentuk rekayasa. Nah, bagaimana solusi yang ada itu sebenarnya bukan rekayasa juga. Nah, makanya kira-kira perlu apa? Bagaimana kita bisa menguji bahwa hasil solusi kita itu dikatakan valid. Ini kan di sini dikatakan ya. Dikatakan benar-benar memahami terkait dengan sistemnya. Bagaimana menurut Bapak? Ayo coba. Gimana kita simulasi mungkin Ibu? Gimana? Diapakan Pak? Simulasi. Nah iya, kan tadi kan disimulasikan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa hasilnya itu kan modelnya model sistemnya itu kan kita buat. Kalau solusi itu tahu kita bahwa solusinya itu benar atau tidak itu tahu dari mana? Kan soalnya marketnya itu duplikasi kan Pak, enggak sebenarnya. Nah, bagaimana kita memvalidasi bahwa hasil solusinya itu dikatakan benar?
Bagaimana menurut Bapak? Ini kan tadi yang digini. Keuntungannya dapat dilihat jika model tersebut diimplementasikan. Sayangnya kan kalau keuntungan dari solusi itu bisa tahu kalau hal itu terjadi. Nah, tapi kan kondisi sekarang ini kalau kita mengimplementasikan model, itu modelnya ada. Model tidak nyatanya ya, seperti model market tadi. Nah, tapi benar nggak kalau saat itu kita gonta-ganti atau kita buat secara acak, misalnya market itu terjadi bencana gitu ya, bencana tsunami. Nah, itu kira kan kita bikin market ini ya, contoh ya Pak ya, kita bikin market itu perumahan. Nah, perumahan yang paling depan sendiri dengan wilayah pesisir, misal contohnya ya, itu kan paling mudah untuk kena bencana, misalnya begitu. Nah, bagaimana kita memvalidasi sampai sejauh mana dampak terkait dengan misalnya gelombang besar lah, bukan tsunami ya, gelombang besar itu bisa terjadi. Tahu ya Pak ya, kan kadang-kadang kan kalau di beberapa perumahan-perumahan gitu ya yang dekat dengan wisata pesisir itu justru yang paling dekat dengan bibir pantai kan harganya lebih mahal. Nah, tapi bagaimana kalau kita melakukan replikasi model, nah terus kita kan mau menunjukkan solusi gitu ya, menunjukkan suatu masalah dan akibatnya kan kita menunjukkan harusnya kan solusi. Kira-kira bagaimana Pak? Kita perlu apa ya kira-kira? Memvalidasi bahwa solusi kita itu memang benar gitu. Karena kan model yang kita buat ini kan istilahnya tidak nyata. Pasti ya kalau beberapa orang itu pasti menertawakan kan ya Pak. Alah paling yaitu cuma duplikasimu aja begitu. Atau mungkin hayalan kita lah istilahnya begitu kan. Tapi sejauh mana bahwa solusinya yang memang model kita buat dan solusi itu benar. Nah, kayak istilahnya kalau kita bilang itu kan kita kan seolah-olah peramalan gitu kan, meramalkan gitu kan ya. Nah, bahwa ramalan kita itu memang benar-benar valid kalau hal itu atau masalah itu terjadi di dalamnya. Gitu. Bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak ini misalnya. Coba saya tanya aja ya. Kalau Pak Dwi gimana Pak Dwi? Kalau dari pengalaman Bapak aja, gimana Pak? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Jadi kan kadang-kadang kan banyak kan ya orang itu berdasar jangan-jangan solusinya itu khayalan kita begitu kan ya Pak? Ayo Pak, gimana Pak? Kemarin kan yang menang ini Pak. Ini berarti kan juru bicara ya Pak? Juru bicara taman. Pasti presentasi kan? Yang membawa hadiah ini siapa ini? Yang ngambil hadiahnya, kalau nggak salah grupnya itu gabung ya? Satu ini dengan yang Astro 8 ya? Katanya saya dengar gitu. Astro 8 di sini, Bu. Oh, yang ngambil senior berarti, Pak? Hasilnya bagi dua, Bu. Oh, hasilnya tadi bagi dua. Yang ngambil ke podiumnya itu Astro 8. Nanti konseptornya Bapak? Kapten Agung sih. Oh, Pak Agung. Katanya Bapak ini. Kami tim pelaksana mungkin, Bu. Oh. Nah, ini ayo Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Nah, ini kan pasti konsep. Nah, ini kalau kita bilang konseptor kayak tadi kan, Bapak bikin taman, itu kan dibuat dulu. Tapi hasil realitanya nanti saat dilakukan realnya, ini kan kayak begitu ya Pak ya. Bagaimana itu tahu benar? Kadang kan antara digambar, yang konseptornya siapa tadi Pak? Pak Agus ya? Pak Agung, siapa Pak? Siap. Nah, sama Bapak ini kan bagian eksekusi kan. Nah, pasti kan Bapak itu ada komunikasi kan antara yang membuat, ya ini kan mendesain dengan yang membuat. Kalau desain kan gambar toh bisa ya Pak ya. Tapi kan kadang realitanya apakah pembuatnya itu sudah sudah menguji, melihat realnya itu bagaimana. Misalnya kalau taman itu kan
Kadang kan, oh ini nanti dikasih bunga ini. Tapi ternyata di realnya kan konturnya beda gitu loh Pak. Paham nggak Pak? Ini kan seperti kita juga mensketsa kan, membuat sistem itu kan juga mensketsa kan. Kalau saya lihat ya, kalau menggambarkan sistem masalah itu kan kita gambar kan, kayak kita gambar kan Pak. Tapi saat kita mau, oh nanti kalau ada masalah ini kita ginikan gitu kan. Nah, tapi kan itu masih tahap desain begitu. Nah, tahap desain. Nah, bagaimana tahap desain itu memang benar-benar adanya begitu ya. Maksudnya itu saat kita memberikan solusi, jangan ya kadang-kadang kan orang kan ngomong kan ini kan iya tak kalau benar gitu. Tadi kan contoh kayak kita bikin taman, ternyata kondisi gambar dengan realnya itu aja nggak sama. Berarti kan perancang atau peramalnya itu kan misalnya ya kan kita bisa nyebut kurang berhasil gitu. Nah, bagaimana kita mengatur begitu ya Pak ya terkait dengan solusi agar solusinya itu bisa sesuai dengan realnya. Kira-kira perlu apa ya? Perlu verifikasi, Bu. Ya, verifikasi kemana Pak kira-kira? Verifikasi bisa dari mungkin pakar atau software. Ya, benar Pak. Jadi kita juga perlu melakukan verifikasi. Misalnya kayak tadi membuat taman. Pendesainnya tadi kan Pak Agung, gitu kan. Nah, bikinnya kan waktu itu kan di pikiran. Nah, Pak Agung ini mungkin sudah expert juga Pak. Tapi kan dia juga perlu memantau gitu ya. Waktu di apa ya, kita itu kalau kita lihat itu terjun melihat dulu kondisi lapangan yang terjadi itu bagaimana gitu kan. Apakah bentuk jenis tanahnya misalnya gitu ya Pak ya, tanahnya itu gembur atau mungkin masih keras. Kalau saya pernah tahu itu begitu ya. Kalau keras kan kita masih perlu melakukan pengolahan lagi gitu kan. Tapi kalau gembur, nah ini kita lebih mudah gitu. Ataukah mungkin bentuk tamannya itu berkontur gitu. Misalnya kan kalau taman itu kan nggak mungkin hanya lurus gitu ya, ladang gitu ya Pak ya. Mungkin dia ada naikkan, gundukan, taman-taman bermain gitu loh, ada naik, gundukan. Nah, itu kan berarti kan kita harus perlu melihat secara langsung, melakukan verifikasi. Nah, bentuk verifikasinya bisa kita melakukan identifikasi terkait dengan sistem secara real, atau juga kita juga bisa mengkonfirmasi pada orang tertentu yang paham terkait dengan sistem tersebut. Misalnya kalau tadi itu kan tadi kan perancangnya Pak Agung. Nah, bagaimana Pak Agung ini bisa menggambarkan real gambar dengan real kondisi nyata yang nanti dibuat itu bisa sesuai, maka kita harus tanya gitu, atau mungkin survei gitu ya Pak ya, seperti itu, mengkonfirmasi benar nggak kondisi pertanahannya atau mungkin lahannya itu sesuai dengan gambaran yang ada di pikiran kita dengan realnya gitu. Jadi jangan hanya kita merancang saja. Kadang ada yang begitu Pak, membuat atau merancang suatu bentuk produk sistem, ternyata saat kita implementasikan itu ternyata tidak bisa gitu. Baik itu tidak bisa, ada kondisinya ya, kalau di industri itu tidak bisanya adalah mungkin saat diperbanyak itu ternyata belum bisa, baik itu tenaganya atau mesinnya atau mungkin bahan bakunya gitu. Itu contoh Pak, misalnya gitu. Nah, jadi sama juga terkait dengan bentuk sistem yang kita buat. Misalnya baik itu bentuk kondisi sistem real atau model real, atau bentuknya intangible seperti software tadi. Gitu Pak. Meskipun bentuk software itu ini tadi ya, belum diimplementasikan, tapi kita sudah tahu bagaimana kondisi sistem kita gitu untuk nantinya bisa diimplementasikan. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya. Kalau saya itu
ini kan sekarang kan banyak ya kayak di bentuk TikTok gitu ya atau di Instagram gitu ya Pak ya. Misalnya kayak mendesain kayak gambar gitu ya, desain gambar sketsa baju. Nah, nanti realnya itu bagaimana gitu. Nah, ternyata atau mungkin malah kayak saya pernah tahu itu dia itu sekarang kan kalau di video-video yang ada ya, gambar video di film, gambar baju di film. Nah, lalu dikondisikan kalau kondisi kita gitu loh. Gambar yang realnya itu bagaimana. Biasanya itu film-film kartun gitu loh. Nah, contohnya kayak kita bikin One Piece gitu ya. Nah, gambarnya One Piece itu kan misalnya ada celana pendek gini. Nah, kalau di realnya itu bagaimana gitu. Itu bisa nggak kalau kita buat? Atau mungkin nyata nggak kondisinya? Atau jangan-jangan cuma khayalan aja kan gitu. Maksudnya begitu. Nah, ini kita lanjutkan ya Pak. Nah ini, menetapkan solusi, implementasinya adalah menetapkan solusi yang telah diuji. Menerjemahkan solusi matematis menjadi operasi yang dapat dipahami dengan mudah. Nah ini sebenarnya Pak, kalau model kita itu adalah bentuknya solusi optimasi, mungkin Bapak masih ingat ya kalau kita di OR ya. Nah kalau di OR yang kemarin kita pelajari, di mana metode itu, di metode matematis yang ada, itu kan Bapak menerjemahkan. Masalah itu dituliskan kan ya, di mana kita mempelajari ada fungsi tujuan. Lalu ada kendala satu misalnya, saya masih ingat kan, itu terkait dengan tenaga kerja, misalnya gitu. Lalu kendala 2, itu terkait dengan ketersediaan bahan baku yang semakin terbatas. Kondisi yang ketiga, mungkin terkait dengan jam kerja waktu yang juga terbatas, tidak 24 jam, misalnya hanya tertentu saja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya Pak, menetapkan solusi yang telah diuji ke dalam solusi matematis. Nah, saat kita melakukan mengidentifikasi terkait dengan hasil solusi matematis tadi, yang paling susah itu adalah saat kita menerjemahkan solusi optimasi tadi Pak. Karena kan solusi matematis itu kalau kita masukkan ke dalam bentuk real world-nya, real case-nya, kan harus diimplementasikan kan skenario itu. Baru kita bisa tahu. Paham nggak Pak maksudnya? Contoh kan kayak kemarin itu kan, contoh ya Pak ya. Saya punya suatu perusahaan gitu kan, kalau kondisi real yang di sistem optimasi itu. Di mana sistem perusahaan yang ada itu adalah menghasilkan 2 produk. Misalnya produk A dan produk B gitu kan. Nah, produk A itu harganya kalau dijual 1.000 perak. Yang satunya adalah 2.000 gitu kan. Nah, kita kan mencari harus membuat berapa unit produk A dan produk B. Kan ini kita ngomong berapa unit produk A dan produk B agar nantinya gitu ya. Nantinya produk tadi itu menghasilkan biaya yang paling kecil di dalamnya. Biaya yang paling kecil. Nah, untuk bisa tahu bahwa solusi kita itu adalah solusi yang terbaik, ini kan, maka kita harus menerjemahkan. Kayak tadi itu, kita bisa tahu kalau kita bilang bahwa solusinya itu bagus atau tidak, nah solusinya dikatakan baik atau tidak, nah ini harus diciptakan, dibuat dulu. Produk A itu kita tadi misalnya hasil solusi dari software matematisnya itu ketemu Bu. Nilai A-nya 100, nilai B-nya 200. Nah kalau kita ngomong, nah ini bagaimana kita bisa menguji bahwa solusinya itu dikatakan baik, ya harus dicoba, dibuat produk tadi. Kan begitu. Nah, nanti kita bisa hitung secara matematis. Oh iya, apakah nanti realnya dengan model matematis yang kita buat itu memang benar ada atau mungkin benar terjawab nggak dengan biaya ongkosnya. Bentuknya seperti itu. Nah, ini di sini katakan operasi akan dipahami oleh penyedia input model, pelaksana perhitungan dan pengguna akhirnya. Nah ini, jadi kan kita
bisa menentukan nilai input model yang ada, lalu nanti kita hitung terkait dengan hasil realnya itu seperti apa, gitu. Ini kan terkait dengan implementasi ya. Kemampuan pemahaman dari pihak-pihak tersebut ditingkatkan dengan cara bentuk pelatihan. Nah ini, biasanya Pak, biasanya sesuatu hal yang sifatnya itu baru dalam suatu manajemen, maka kita harus melakukan pembahasan secara berulang. Kalau ini modelnya adalah pelatihan. Pelatihan itu kita bisa membentuk tim khusus begitu ya, untuk nantinya melakukan implementasi dari dasar model yang sudah ada. Nah ini bentuk pelatihannya itu adalah tujuannya adalah untuk mengakomodir dari hasil solusi yang kita ciptakan. Gitu. Tujuannya itu hanya mengimplementasikan hasil solusinya. Nah sebenarnya kalau bentuk pelatihan ini mungkin bentuknya skala besar. Kita bisa melakukan sifatnya itu kategori koordinasi, begitu sudah cukup juga bisa Pak. Jadi kita bisa mengkoordinasikan beberapa pihak-pihak tertentu untuk menyelaraskan satu tujuan bersama. Gitu. Karena kan kalau kita lihat bahwa tujuannya itu adalah melakukan optimalisasi dari bentuk matematis, maka kita perlu yang namanya komunikasi secara bersama. Seperti itu. Nah, ini penyebab masalah dalam implementasi, ini suatu masalah ya saat kita melakukan implementasi, saya yang bilang tadi. Misalnya kasusnya adalah melakukan implementasi dari hasil solusi model. Nah ini biasanya terbentur karena beberapa faktor begitu Pak. Nah, ini seperti faktor fisik implementasi atau problem orang yang berpengaruh terkait dengan solusi atau berhubungan dengan lingkungan. Contohnya faktor fisik itu apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Problem fisik apa? Kan ini kan bilang faktor fisik di dalam implementasi. Misalnya apa Pak? Lingkungan. Kalau lingkungan ini Pak, yang ketiga. Ya, fisik itu apa misalnya faktor fisik. Kalau lingkungan itu beda ya dengan fisik. Kalau biasanya fisik itu dia masih di dalam internal kita atau mungkin kita masih bisa melakukan kendali di dalamnya. Tapi kalau lingkungan, kenapa? Model. Bukan. Ini kan saat kita mau melakukan implementasi kan sudah menskenariokan kan Pak. Ternyata saat kita mau dicoba ya kan gitu kan mesti datang. Kita coba ya biar hasilnya itu bagus atau enggak gitu. Nah, saat kita mau mencobakan, nah faktor fisik ini apa? Bentuk yang terlihat, tapi dia itu istilahnya itu bisa jadi sebagai penghambat kita begitu. Mesinnya, produk. Apa Pak? Sarana prasarana. Nah, ya mesin bisa. Sarana prasarana itu juga bisa. Ya, mungkin contohnya ya Pak. Misalnya kayak tadi, kita mau membuat 1000 atau 200. Nah, ini terkendala terkait dengan kondisi faktor fisik. Kayak tadi contohnya adalah mesin. Nah, mesinnya ini ternyata bisa menghasilkan 100 atau 200, begitu ya. Tapi ternyata misalnya, dia itu lama gitu mengerjakannya. Karena mungkin ya masih sesuai dengan kapasitas mesin, tapi jumlahnya ini bisa jadi terlalu lama, prosesnya terlalu lama. Nah, itu mungkin bisa jadi terkait dengan kendala kita. Atau mungkin bisa kita mengimplementasi itu. Tapi mesinnya itu misalnya ya, masih harus pinjam dulu. Atau kita harus melakukan persiapan mesin itu kalau misalnya kayak lead time gitu loh Pak. Jadi ganti coding, merubah komposisi mesin. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau terkait dengan faktor fisik ini tuh biasanya batas kontrolnya itu masih di dalam
apa ya, dalam diri kita. Kalau yang nomor 3 ini beda, Pak. Lingkungan tadi itu beda. Kalau faktor lingkungan itu kita nggak bisa kontrol. Tapi model hal eksternal di luar itu yang mempengaruhi implementasi kita. Contohnya misalnya begini. Kayak tadi kan kita mau bikin produk gitu kan. Nah, ternyata lingkungannya tidak mendukung. Lingkungan apa yang tidak mendukung? Misalnya waktu itu terjadi banjir, kayak gitu. Nah, banjirnya itu kan merubah rencana, mungkin gitu. Atau mungkin waktu itu kondisi cuaca juga mempengaruhi. Contohnya kan kadang mesin-mesin itu kan butuh sesuatu yang harus. Nah, ini misalnya lingkungan proyek ya, misalnya kan kita mau bikin itu tergantung dari cuaca. Misalnya kayak tadi produksi ya. Benar produksi, ternyata produksinya itu produksi keropok, Bu, gitu. Kayak tadi kan kita ngomongkan kan fisiknya itu mesin, terus lingkungannya itu adalah matahari, Pak. Kalau Bapak tahu kan pengusaha keropok itu ya, cetakannya kan pakai cetakan, tapi untuk mengeringkan lagi itu saya pernah tahu itu dia manual, misalnya dia mengandalkan ini faktor alam. Nah, ini lingkungan itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di dalamnya. Gitu. Kalau yang nomor 3, orang ini mungkin sangat jelas ya. Kadang itu begini, saat kita mau mengimplementasikan hal baru, nah ini beberapa orang itu kadang ada yang masih tidak mau begitu, karena kan berhubungan dengan kan kadang ya Pak ya, kalau kita mau meningkatkan atau menambah itu kan berpengaruh pada sesuatu hal baru dan percobaan baru. Nah, belum tentu orang yang mengerjakan itu mau, gitu, mau mengerjakan. Mungkin kalau Bapak tahu di kuliahnya Pak Adit itu loh Pak, P3 bukan perancangan fasilitas, bukan apa ini, kayak hubungannya ergonomi gitu loh Pak. Kalau mungkin Bapak pernah tahu contohnya itu kayak gini, tahu nggak perusahaan linting rokok yang di ini loh Pak, JMP itu loh. Bapak kalau tahu House of Sampurna ya, pernah masuk ke sana. Kalau di situ kan gratis. Bapak tahu kalau pekerjanya itu kan hampir seperti mesin gitu, karena dia melakukan percobaan secara berulang. Nah, kalau di kita kan di bahasa ergo gitu ya, kan tidak boleh begitu. Itu kan bisa membuat orang itu seperti apa ya, kecanduan gitu. Kalau saya bilang ngomongnya apa ya, bahasa cantiknya itu saya lupa kalau di ergo itu apa ya, dia itu akan melakukan hal itu secara berulang. Tapi misalnya kan kalau di apa namanya di House of Sampurna itu maksudnya lokasi itu ini loh Pak, tempat alat lintingnya, posisinya itu selalu sama. Nah, saat kita mau mengganti posisi, letak gitu ya, kadang orang itu menjadi beda. Kalau di JMP itu, yang dekatnya JMP itu, yang pernah, itu sudah ada beberapa studi yang mengatakan gitu Pak. Saat kita mengganti letak posisi gitu ya, itu bisa jadi menurunkan, mungkin bisa jadi mengubah jumlah produktivitasnya. Mungkin yang awalnya 1 orang untuk ngelinting itu misalnya per jam itu bisa 1000 begitu ya. Itu mungkin bisa jadi berkurang karena adanya adaptasi terkait dengan perubahan yang baru. Nah, makanya kalau gini pengaruh di orang itu bisa jadi ada kondisi dari sisi mental dan dari fisiknya. Kebanyakan orang itu relatif mentalnya ya. Karena kan hal yang sifatnya baru itu kadang-kadang susah untuk menerimanya. Gitu. Karena mereka harus melakukan adaptasi secara berulang terkait dengan pekerjaannya. Gitu, Pak. Saya lupa namanya apa itu yang kalau di kuliahnya Pak Aditya itu, biasanya itu. Grupnya Ergo itu, Pak. Itu maksudnya. Jadi problem orang itu bisa jadi adalah kondisi terkait dengan sisi mental atau mungkin terkait dengan kondisi fisik terkait dengan pencapaiannya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari implementasi ini. Nah, ini perencanaan dari implementasi ini kan. Perencanaan implementasi itu yang pertama adalah menentukan pengendali terkait dengan situasi masalah.
Jadi kita harus tahu dulu konteks masalah yang terjadi atau mungkin lingkungannya dulu, Pak. Jadi contohnya kayak tadi kan kita membuat taman. Nah, itu kita terjun dulu, lihat dulu. Kalau mau kita buat seperti dari gambar dan kondisi realnya, maka kita harus melihat dulu kondisi masalahnya. Nah, yang kedua, menetapkan garis komunikasi yang efektif antara problem owner dan problem user. Nah, ini owner dan user. Jadi yang kita katakan, saat di dalam penggambaran model itu adalah owner, maksudnya yang membuat itu yang menggantikan sendiri ya, mengotak-atik dalam sistem. Nah, sebenarnya model yang kita buat itu harusnya adalah dua arah, begitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan apa yang diinginkan dari sisi user kita. Nah, user di sini itu adalah keinginan dari penentu dari suatu masalah tadi, Pak. Misalnya kalau konteks kita itu adalah menentukan jumlah unit produksi, maka user di sini itu adalah dari tim produksi, tim manajemen produksinya. Nah, kalau di beberapa kasus yang ada gitu ya, antara owner dan user itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya berbeda itu begini, Pak. Owner ini itu bisa jadi dia tidak terlibat di dalam langsung terkait dengan sistem. Ada juga tim owner ini itu adalah tim eksternal atau di luar dari sistem kita. Misalnya dia itu pakai jasa begitu loh, Pak. Pakai jasa pengerja proyek begitu ya. Jadi kan kita punya target, misalnya ini gimana caranya untuk meningkatkan. Nah, ini kita inginnya adalah tim khusus sendiri gitu. Jadi di luar dari sistemnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai problem owner dan problem user begitu. Nah, sayangnya saat sesuatu ini, dua hal ini itu berbeda atau independen, makanya kita perlu tadi validasi untuk sebelum kita melakukan implementasi gitu. Nah, yang berikutnya menggali dan mengatur harapan utama dari proyek. Nah, ini harapan utama ini dikatakan di sini usernya itu bisa jadi many user, Pak. Many user. Contohnya kayak tadi itu kita ngomong bahwa tujuannya adalah untuk meminimalkan dari sisi cost. Maka user kita itu bukan hanya tim perencana pembuat produk, tapi user kita itu bisa jadi banyak. Bisa jadi tim SDM, bisa jadi tim produksi sendiri, atau juga tim warehouse. Jadi makanya di sini dikatakan mengatur harapan dari sisi proyek itu bukan hanya dari satu problem user. Tapi kalau kita ngomong bahwa tujuan, mungkin tujuan kalau kasus yang di perusahaan tadi itu bersifat global maksimum. Artinya pencapaian tujuannya ini harus kita capai secara bersama. Tapi kalau owner problem dari user itu mungkin bisa jadi adalah problemnya bisa jadi banyak. Seperti itu. Menginformasikan secara teratur kepada owner dan user tentang kemajuan dari sisi proyek. Nah, ini. Jadi harapannya saat kita memberikan suatu solusi itu tidak sekedar solusi, tapi harus dilakukan pengecekan secara berulang, dikonfirmasi sebelum nantinya melakukan replikasi terkait dengan solusi yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tim perencana proyek atau mungkin seperti tim desain, itu sebenarnya kan juga kita tidak boleh menutup mata ya. Kemarin siapa nggak? Pak Agung ya? Siapa Pak William? Yang kemarin membuat taman itu siapa kemarin? Katanya bukannya Pak Dwi, tapi yang mendesain kemarin apa? Pak Agung. Bukan. Yang konseptornya siapa?
Yang buat ya anak yang buat itu rame-rame izin Bu. Tapi Nah, tapi kan itu di Tiga. konsep dulu kan Pak. Nah pertanyaan saya kalau saat Bapak melakukan konsep tadi, itu apakah hanya dari satu orang atau berbagai sisi? Nah ini. ya itu berbagai sisi Bu. Jadi Iya, kayak gimana? kita dapat lahan, kemudian ada konsep Ah, awal. Terus seiring berjalannya waktu konsep itu terus berkembang gitu Bu. Jadi kayak tersebar kira-kira gitu ditambah ya. di sini Nah, bagus gitu. itu yang menambah banyak orang. Nah, tim utama saja ini. Oh, tim utama. Tim utamanya ada berapa? Wah, ada tim utama ini. Kayak pantas nih, Pak. Ini. Tim utamanya berapa orang? 10 orang mungkin. Ada kurang lebih 3 orang. Oh, berarti kalau mau menambah-nambahkan itu 3 orang itu yang berperan gitu ya, Pak? Oh, bukan izin Bu. Kalau misalnya ada ide gitu dari teman-teman Oh, itu boleh. bilang dulu ke 3 orang gitu. Oh, siap. Nah, nanti yang mengerjakan itu apakah 3 orang itu? Pertanyaan saya. Maksudnya kan, Yang porsi yang paling banyak tetap 3 orang itu Bu. Cuma nanti tapi kan, yang lain nah. tetap akan bantu. Oh, berarti kan yang mengerjakan banyak orang kan. Artinya satu konsep ini dikerjakan dengan banyak orang ya. Siap, betul. Nah, berarti sama juga ya Pak ya dengan kasus yang tadi. Menginformasikan secara teratur itu kan bisa jadi bagaimana kita mengkomunikasikan. Jadi tim pembuat konsep tadi kan tidak menutup mata kan. Nggak boleh idemu nggak bagus begitu. Nah ini kan tetap nanti disaring kan seluruh ide. Misalnya kan ini dikasih tanaman A, dikasih tanaman B, dikasih tanaman C begitu kan. Nah ini kan harusnya dikomunikasikan, menginformasikan. Nah, lalu kita kan juga nanti, nah ini, yang mengerjakan siapa? Tadi kan saya tanya. Kalau mengerjakannya itu siapa? Ya, mengerjakannya itu mungkin bisa jadi banyak. Terkait dengan sumber daya yang nanti diperlukan di dalam pengerjaan tadi. Nah, karena kan nanti biasanya ya Pak ya, biasanya gambarnya itu gampang, tapi dikerjakan itu ada banyak karep gitu. Yang ini mintanya begini, mintanya begini. Ternyata nanti waktu dibikin itu kadang ada yang berbeda gitu. Nah ini kondisi yang terkait dengan hal-hal yang begitu waktu diimplementasi ini memeriksa ketersediaan, memesan. Ini kan masih persiapan ya, perencanaan. Hal-hal yang begitu itu muncul saat kita mengerjakan. Sudah benar-benar sudah disiapkan. Mungkin kan Bapak sudah ada yang menyiapkan tanamannya, mungkin ada yang menyiapkan peralatan perangnya ya, peralatan untuk cangkul-cangkulnya, mungkin skopnya. Nah ini hanya persiapannya seperti itu. Sama juga kalau kita di dalam pembuatan pengendalian dari implementasi sistem ini, semuanya ya perlu disiapkan. Saat konsepnya itu sudah berjalan, nah ini kalau mau implementasi, belum implementasi, ini kan masih menyiapkan, itu perlu ditinjau lagi. Peninjauan dari sisi sumber daya, peninjauan dari sisi alat, atau mungkin kesiapan Pak, itu yang paling penting, kesiapan. Makanya kalau di beberapa studi itu ya, di jurnal itu, hanya membahas model kesiapan gitu, itu ada. Jadi tujuannya apa model kesiapan itu? Untuk mengetahui faktor-faktor mana yang perlu didukung dulu sebelum diimplementasikan. Kayak tadi, apakah perlu pelatihan? Nah, jawaban pelatihan itu tidak sekedar hanya jawaban, tapi nanti kita harus uji gitu. Jadi saat sebelum diimplementasi itu kan disiapkan. Nah, mana yang perlu disiapkan secara matang itu, faktor apa yang perlu didukung, nah itu yang paling penting. Contoh kayak yang tadi kalau nggak salah kan orang ya, problem utamanya itu orang, ini kan? Nah, maka kesiapan apa dari sisi orangnya dulu? Kalau fisik sama lingkungan mungkin bisa kita pertahankan, tapi kalau orang itu kan mindsetnya bisa jadi beda-beda kan saat dimasukkan. Seperti kayak tadi Bapak bikin taman. Kalau mau disiapkan faktor kesiapan apa dari sisi orang tadi? Apakah di situ ada rapat dulu Pak sebelum dibuat itu?
Atau mungkin koordinasi sebelumnya, ada koordinasi kan sebelum hari H begitu kan. Waktu pembuatannya itu berapa lama Pak kira-kira kalau taman itu kemarin? Sampai 1 pekan enggak kan ya? Paling hitungan jam kan. 3 minggu, Bu. Oh, bikinnya itu 3 minggu. Mulai dari implement apa itu Pak? Gambar, merancang gitu. Sampai mempersiapkan sampai Ya. dia harus jadi 3 minggu. 3 minggu. Oh, siap-siap Pak, 3 minggu. Saya tahu saya kayak di sekolah-sekolah itu kan kadang-kadang kan desainnya sebelumnya gitu loh Pak. Kan dikasih kayak tempat lahan gitu. Kalau dulu sih saya sekolah. Nah, nanti waktunya cuma 3 jam disuruh nanam cepet-cepetan gitu. Nah, ini kadang kan ada bentroknya. Nah, kalau 3 minggu relatif lebih singkat ya Pak. Itu luasnya besar Pak untuk lahannya. Sebenarnya tidak, Bu, karena lahan itu tidak pernah disentuh ataupun tidak pernah dibersihkan. Jadi dari komandan mencari lahan yang tidak pernah disentuh untuk dijadikan taman. Oh, berarti belum ada apa ya ngomongnya vegetasi awal itu nggak ada ya? Kotor berarti Pak ya? Harus mulai pembersihan, persiapan begitu. Siap. Justru berarti pembersihannya ya relatif lebih lama ya Pak ya? Biasanya kan Ya, benar, Bu. justru pembersihannya. Baru kan kita tahu lahannya ini kosong gitu kan ya Pak. Soalnya kan kalau lahannya tinggal diisi gampang Pak ya. Oh ini tinggal masuk lahan ini, beli ini, itu mudah. Kalau pembersihannya ini berarti. Nah itu tadi berarti terkait dengan persiapan khususnya itu tadi itu perlu tinjau langsung seperti itu. Ini mengembangkan semua software yang diperlukan untuk implementasi dan melanjutkan penggunaan solusi. Ini kalau contohnya kalau kita menggunakan analisa software di dalam membangun model. Ini contohnya Pak. Jadi kalau kita perlu software ya maka harus disiapkan. Nah ini ada yang beberapa kapan hari itu S2 itu juga tanya. Bentuk implementasi hasil solusi gitu ya Pak ya. Sebenarnya cuma satu. Tapi kadang-kadang software itu satu juga, sama softwarenya sama. Nah software yang ada misalnya software A, B, C itu sebenarnya adalah merek Pak. Contoh kayak Fensim Stella itu mungkin kalau Bapak tahu. Fensim dan Stella itu adalah salah satu penggambaran model sistem kita secara diskrit. Nah kalau kita bandingkan, kita lihat begitu ya, ini kan mengembangkan semua software. Itu tujuannya sama, untuk menghasilkan hasil penggambaran model secara kontinu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama-sama digunakan untuk penyelesaian software, penyelesaian model. Cuman pembedanya itu adalah seperti brandnya aja. Ya kayak Bapak mau beli brand apa? Brand jenis A, brand jenis B, C. Nah, software itu adalah salah satu tools ya Pak ya. Alat yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kembali lagi, itu hanya alatnya. Contoh kalau misalnya ngomongnya Bapak ingin masak, maka wajan sama penggorengan itu hanya alatnya. Nah, alat untuk kita mau masak, itu kan banyak mereknya ya. Bisa pakai Maxim, bisa pakai Bolde, nah jenisnya banyak sekali. Nah begitu pula dengan software. Nah software di sini itu adalah suatu tool. Kalau Bapak mau menggambarkan suatu model, penggambarannya ada di dalam pembuat sketsa model tadi. Orangnya, misalnya membuat itu siapa ya Pak Dwi, ya Pak Dwi itu yang harus bisa menerjemahkan. Kalau Bapak bilang bahwa hasil solusinya dikatakan tidak baik gara-gara softwarenya, itu saya rasa tidak begitu. Yang benar ya mungkin karena pembuat modelnya belum melihat secara benar terkait dengan sistem tadi. Gitu. Jadi software di sini hanyalah sebagian dari tools saja. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Jadi kalau Bapak bilang oh pakai software ini bagus, nah mungkin mereka punya beberapa
kelebihan memang di dalam penggambaran hasil softwarenya. Contoh misalnya kalau kita ngomong optimasi itu kan kita bisa pakai Lindo, Lingo, atau mungkin bisa pakai Solver, atau mungkin bisa pakai MATLAB, ya kan? Nah itu semuanya adalah mereknya. Nah di mana 4 tools tadi punya kelebihan masing-masing memang Pak. Contoh misalnya untuk Lindo, Lingo itu untuk kasus-kasus sederhana lebih mudah kita pakai. Tapi kalau yang di MATLAB untuk kasus-kasus yang model sederhana ya bisa tambah lebih mudah. Tapi kalau MATLAB itu cocoknya untuk kasus yang lebih rumit, di mana waktu runningnya akan lebih cepat biasanya kalau kita pakai MATLAB dibandingkan pakai Lindo atau Lingo. Begitu. Nah itu kalau berbicara terkait dengan persiapan softwarenya ya. Gitu. Nah yang kedua, merencanakan dan menghentikan proses aktual untuk implementasi. Maksudnya menghentikan itu kita tadi kembali lagi, kita harus perlu melakukan tinjauan secara langsung sebelum nantinya kita bisa mengimplementasikan. Melakukan tindak lanjut untuk problem user. Jadi tindak lanjut ini saat kita nantinya dalam mengkonfirmasi atau memverifikasi terkait dengan hasil solusi, maka kita harus kita tanyakan kembali ke user. Karena kan wewenangnya itu adalah ke bagian seluruh user yang ada. Jadi kalau kita bilang bahwa implementasi dari suatu software itu dikatakan baik, ya sebenarnya ya seluruh user itu sudah harus dikatakan mau dan mampu ya Pak ya, untuk bisa merealisasikan. Itu yang paling penting. Nah ini, langkah mengendalikan dari suatu solusi itu adalah mendaftar seluruh input parameter dan seluruh constraint. Lalu setelah itu adalah mendaftar bentuk struktur, maksudnya struktur itu adalah hubungan pengaruh yang terjadi antara input dan output yang nantinya kita buat di dalam suatu model gitu. Apakah nantinya itu bisa saling terhubung atau bagaimana? Lalu yang ketiga adalah mendetailkan bagaimana masing-masing input diukur untuk memperkirakan jika perubahan yang terjadi secara signifikan dan seberapa sering pengukuran itu harus dilakukan atau dibuat. Maksudnya adalah begini Pak, saat kita melakukan analisa terkait dengan uji parameter yang ada, begitu ya, untuk melakukan implementasi tadi, itu kan kita harus menemukan suatu bentuk pengukuran. Nah, pengukurannya ini itu adalah didasarkan nanti kita akan melakukan cross check begitu kan. Nah, pengukurannya ya pasti harus dalam bentuk yang sifatnya adalah terukur, measurable. Gitu. Itu maksudnya. Nah, yang berikutnya, memberikan tanggung jawab pengendali untuk setiap item. Siapa yang harus diingat jika terjadi perubahan signifikan? Saya yang sudah sebutkan tadi, bahwa user yang ada itu adalah user secara seluruhnya, bukan 1 orang, 2 atau 3 orang. Jadi untuk melakukan implementasi terkait dengan model yang kita buat, maka kita harus mengkomunikasikan pada seluruh user terkait dengan kewajiban dan hak yang perlu untuk dilakukan. Gitu. Nah ini mendetilkan solusi. Nah ini kan solusi adalah terkait dengan seluruh user yang ada. Gitu. Lalu saat sudah dilakukan implementasi, maka nanti akan dilakukan monitoring secara bertahap. Apakah solusi yang kita buat itu memang sudah menggambarkan sistem, ataukah solusinya itu masih perlu untuk dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah ini kadang-kadang di beberapa bagian itu merasa belum puas. Makanya kita harus perlu meningkatkan selalu. Konsep PDCA adalah lebih Pak. Problem, define, gitu ya. PDCA, control dan assessment. PDCA seperti yang dilakukan di keandalan sistem seperti itu. Nah ini, lalu ada juga audit performansi. Nah ini memberikan realisasi terkait dengan keuntungan. Nah ini baik itu keuntungan yang sifatnya itu terukur atau tidak. Biasanya bentuk-bentuk sifat yang terukur itu bisa kita bandingkan Pak.
Tapi ada juga model atau bentuk itu yang dampaknya tidak secara langsung gitu ya. Misalnya kita mau meningkatkan hasil produksi. Ternyata di sini kalau kita bilang pengaruh terkait dengan dampak itu berpengaruh secara tidak langsung. Contohnya, kalau kita mau meningkatkan secara optimal, maka usaha mesin itu harus bergerak secara terus. Nah, dampak terkait dengan mesin itu tidak dirasakan saat ini, tapi mungkin nanti begitu. Makanya performansi ini mungkin bentuk performansi dilakukan saat ini secara real gitu ya Pak ya. Tapi kan makanya pengujian secara berkala itu perlu untuk kita lakukan untuk bisa kita tahu seperti itu dampak yang terjadi adalah bukan secara langsung, tapi mungkin dampaknya itu adalah nanti atau suatu hari seperti itu. Makanya audit ini biasanya berkaitan dengan dokumen yang harus dilakukan secara teknis, secara berurutan seperti itu. Nah ini mungkin yang terakhir ya kayaknya ya. Implementasi dari semua rekomendasi proyek ini sangat jarang dilakukan. Nah, tingkat implementasi yang dicapai lebih perlu dipikirkan atau dibicarakan. Implementasi yang tingkat tinggi untuk mencapai keuntungan yang sifatnya itu adalah potensial. Maksudnya nantinya kan kita mengimplementasikan, tapi memang perlu dilakukan koordinasi secara menyeluruh untuk mendapatkan satu sifat. Kalau di optimasi itu adalah global optimum, Pak, seluruhnya. Jadi pencapaian dari tujuan itu bukan hanya pencapaian dari satu divisi, tapi pencapaian untuk secara seluruhnya, baik itu nantinya didapatkan hasil secara signifikan terlihat tampak ataupun secara berkala. Itu maksudnya. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini, Pak. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait dengan hasil solusi. Memang kalau beberapa solusi ini ya tujuannya kan kalau pembuat model itu hanya menawarkan solusi ya Pak. Tapi kalau hanya menawarkan solusi tanpa kita mengimplementasikan, maka kita tidak akan tahu sejauh mana hasil solusi yang diberikan dari model sesuai dengan kondisi realnya. Nah, ini makanya perlu beberapa pengukuran seperti itu istilahnya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Pak. Ini boleh nanti saya istirahat sebentar ya, Pak ya. Mungkin saya nggak tahu nanti delay yang sama atau bagaimana. Ya, pakai yang sama, Bu. Oh ya. Nanti setengah 10 bagaimana, Pak? Bisa ya, Pak? Saya izin sebentar. Ya, bisa, Bu. Ya, bisa Ibu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya, yang setengah 10. Nanti linknya berarti pakai yang ini ya Pak ya? Siang, Jen. Oke. Sama Ibu. Oke, ini nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, setengah 10 ya Pak ya? Siap Ya. Ibu. Terima kasih ya Pak. Oke, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.